Alhamdulillah. Sebelum kita mulai, bacakan kita baca surat Al-Fatihah dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح لنا قلوبنا وألهمنا رشدنا واهدنا إلى صراطك المستقيم. اللهم نسألك العلم النافعا وإيمانا ثابتا وقلبا خاشعا ويقينا راسخا ولسانا ذاكرا ورزقا حلالا طيبا وعملا صالحا متقبلا. Saudara-saudaraku angkatan 93, saudara-saudaraku seiman, mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa dalam secara online dalam media Zoom ini, pengajian angkatan 93 yang memang terbuka untuk umum. Kali ini guru kita sudah hadir, Ustaz Zulfi Akmal sudah hadir bersama kita. Tema pengajian malam ini adalah tafsir surah Al-Qari'ah. Baik, kami persilahkan kepada Ustadz untuk menyampaikan materinya. Terima kasih Pak Dokter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi ballagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa kasyafallahu bihil ummah hatta tarakana fi mahajjatin bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultani. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ibu bapak dokter yang dimuliakan Allah, kembali kita ucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita bisa kembali mengadakan kajian. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta hidayahnya kepada kita sehingga kita bisa berjalan di atas kehidupan di dunia ini di garis yang diridhoinya. Salawat beriring salam buat arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mewariskan kepada kita syariat yang mulia dan agung ini. Ibu bapak dokter yang dimuliakan Allah, pada malam hari ini sebagaimana yang sudah kita rencanakan, kita akan mengkaji surah Al-Qari'ah. Sebelumnya kita akan bacakan ayatnya terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'atu mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal-farashil mabthuth. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Hari kiamat, apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu apakah hari kiamat itu?
Pada hari itu manusia seperti anai-anai yang bertebaran, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Dan adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Dan tahukah kamu, apakah neraka hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, surah Al-Qari'ah ini termasuk kelompok surah Makkiyah, surah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Rasulullah SAW masih berdakwah di periode Makkah. Di dalam susunan Mushaf Al-Qur'an, surah Al-Qari'ah ini berada pada urutan ke-111. Terdiri dari 11 ayat pendek-pendek sebagaimana ciri khasnya surah Makkiyah, menceritakan tentang akidah, kemudian terutama sekali keimanan kepada Allah dan keimanan kepada hari akhirat, menceritakan tentang bagaimana dahsyatnya hari kiamat, kemudian hisab, dan selanjutnya adalah surga dan neraka. Ini penanaman akidah yang terlebih dahulu ditancapkan di dalam hati setiap sahabat Rasulullah SAW, di mana setelah itu mereka barulah siap untuk mengemban beban-beban berat dalam syariat Islam ini, terutama sekali ya, mengemban kewajiban-kewajiban seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan hukum-hukum yang lainnya, yang dimana sebelumnya mereka bukanlah orang yang terbiasa untuk melakukan hal itu. Tetapi ketika iman sudah terhunjam di dalam hatinya dengan sekuat-kuatnya, terutama sekali iman pada Allah dan hari akhir, maka seluruh beban seberat apapun, bahkan sampai mengorbankan nyawa dan hartanya, mereka siap untuk melakukan itu semuanya. Oleh karena itulah para sahabat Rasulullah, di antaranya Abdullah bin Umar itu mengatakan, ta'allamnal iman qoblal Qur'an. Dulu kami terlebih dahulu menancapkan atau mempelajari tentang keimanan langsung dari Rasulullah SAW, bagaimana prakteknya, bukan sekedar teori-teori, apalagi sekedar wacana yang ada di dalam pikiran, tetapi langsung bagaimana bentuk wujud dari keimanan itu diperlihatkan oleh Rasulullah SAW dan diajarkan secara langsung kepada para sahabat. Ketika itu sudah ditancapkan selama 13 tahun di periode Makkah, mereka siap untuk mengemban kewajiban-kewajiban sampai kewajiban itu seperti perang, kemudian berhenti dari minum memabukkan, yang itu merupakan sesuatu yang sangat berat bagi orang-orang dahulu atau bagi para sahabat Rasulullah. Tapi ketika iman itu sudah kuat, apapun perintah Allah terasa amat ringan. Oleh karena itu, Ibu Bapak Dokter sekalian, pada malam hari ini kita coba pula untuk menanamkan, menguatkan keimanan itu di dalam hati kita melalui tadabbur ayat-ayat Makkiyah ini, di mana Allah Subhanahu wa taala membuka ayatnya dengan kata-kata Al-Qari'ah. Ya, Al-Qari'ah ini salah satu di antara nama hari kiamat. Dari sekian banyaknya nama hari kiamat, salah satunya adalah Al-Qari'ah, yang arti sebenarnya adalah pukulan keras yang mengeluarkan bunyi yang sangat mengejutkan. Dari kata-kata qara'a. Jadi kita memukul sesuatu begitu, kemudian orangnya terkejut sampai juga telinga kesakitan, bahkan boleh jadi gendang telinga menjadi pecah. Nah, ini disebut dengan Al-Qari'ah. Kemudian nama hari kiamat itu banyak sekali, ya. Allah Subhanahu wa taala beri julukan terhadap hari kiamat itu membayangkan betapa dahsyatnya. Setiap kedahsyatan itu menjadi salah satu nama bagi hari kiamat. Oleh karena itu, ada baiknya pada kesempatan kali ini juga kita sebutkan beberapa nama hari kiamat yang mudah untuk kita ingat. Yang pertama sekali tentulah yaitu Al-Qiyamah, di mana arti Al-Qiyamah ini berasal dari kata-kata qama yaqumu qiyamah, yang berarti berdiri, di mana kata-kata atau nama
paling terkenal untuk hari kiamat ini diambil dari kata-kata qoma tersebut, yaitu di mana pada hari itu manusia berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk sidang ya, di hadapan Allah secara langsung. Bahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan setiap kalian pasti akan menatap wajah Tuhanmu ya, dan berbicara tanpa adanya turjuman, orang yang menerjemahkan. Pribadi-pribadi seluruh kita akan berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mempersaksikan seluruh amal perbuatan kita, dan bisa dibayangkan betapa dahsyatnya pada hari itu. Ikhwati fillah rahimakumullah, mungkin sepintas begini kita membayangkan betapa lamanya hari kiamat kalau orang dihisap satu persatu dari semenjak Nabi Adam sampai orang akhir zaman. Ya, kita tidak perlu membayangkan seperti itu. Persidangan di hadapan Allah bisa dihadapi oleh Allah sekaligus untuk seluruh penduduk dunia, dan kenapa susah pula kita untuk membayangkan hal tersebut. Allah Subhanahu wa taala serentak dalam detik ini memberikan nikmat kehidupan dan berbagai macam nikmat yang lainnya kepada seluruh makhluk yang ada di dunia, ya, terutama sekali kepada manusia yang jumlahnya kabarnya hampir 8 miliar. Dalam satu detik ini juga serentak dimanapun Allah Subhanahu wa taala karuniakan mereka rahmat dan rezeki begitu. Dan begitu juga tidaklah susah bagi Allah untuk berbicara kepada seluruh manusia dalam waktu yang bersamaan serentak secara keseluruhan. Kemudian nama lain dari hari kiamat yaitu al-waqi'ah. Idza waqa'atil waqi'ah. Apabila terjadi kejadian yang betul-betul besar gitu. Di al-waqi'ah ini adalah artinya kejadian besar, berasal dari kata-kata waqa'a, yang artinya terjadi. Allah Subhanahu wa taala memberi nama itu karena memang kejadiannya itu merupakan sesuatu yang tidak bisa dibayangkan betapa dahsyatnya. Seluruh alam semesta ini menjadi hancur lebur, ya, bahkan sirna tanpa ada bekas. Kemudian selanjutnya nama lainnya adalah al-haqqah, berasal dari kata-kata haqq, yaitu kebenaran. Di mana Allah Subhanahu wa taala namakan hari kiamat ini dengan al-haqqah, yaitu menjelaskan kejadian yang betul-betul menjadi kenyataan. Bukan sekedar ancaman, bukan sekedar janji, tetapi betul-betul kenyataan suatu saat nanti. Karena juga Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulang kata ini untuk meyakinkan orang. Al-haqqah, mal haqqah, wa ma adraka mal haqqah. Ya, kejadian yang betul-betul pasti menjadi kenyataan. Apa itu dia? Nah, seperti itu pertanyaan ingin menarik simpati atau menarik perhatian orang. Kira-kira apa ya? Nah, gitu. Kemudian nama yang lainnya itu at-tammatul kubra. Terdapat di dalam surah An-Nazi'at, fa idza ja'atit tammatul kubra, yaitu artinya kehancuran yang besar. Selanjutnya di dalam surat Abasa Allah katakan as-sakhah, sakhah, yang artinya adalah teriakan keras yang menghancurkan segalanya. Bunyi karena terlalu kerasnya, apapun hancur disebabkannya. Kemudian nama lainnya adalah al-ghasyiyah, kehancuran yang meliputi segala-galanya, yang terdapat di dalam surah Al-Ghasyiyah yang juga kita sering mendengarnya. Hal ataka hadisul ghasyiyah, telah datangkah kepadamu cerita tentang kejadian yang besar meliputi kehancuran untuk segala sesuatu. Kemudian nama lain lagi yaumul akhir, yaitu hari terakhir, dinamakan dengan ini karena tidak ada lagi hari setelah itu. Inilah hari penghabisan, yang jumlahnya cuma satu hari itu dan tidak ada ujungnya. Hari yang tidak ada berujung. Kemudian yaumil hisab, hari di mana manusia dihisab atau seluruh makhluk Allah yang mukallaf dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, untuk mempertanggungjawabkan seluruh amal perbuatannya dengan sedetil-detilnya tanpa ada satupun yang terselip atau tersembunyi. Yang dimana pada waktu itu tidak ada manusia bisa melarikan diri. Kalla ainal mafar kalla la wazar. Kemana akan lari, sekali-kali tidak ada tempat untuk melarikan diri. Kemudian selanjutnya yaitu yaumul hasyar, yaitu hari pengumpulan seluruh manusia di hadapan Allah
tanpa ada seorang pun yang bisa melarikan diri darinya. Kalau sekarang kita dikumpulkan umpamanya oleh penguasa, raja atau presiden diletakkan pada suatu tempat, mudah sekali bagi manusia untuk melarikan diri atau meloloskan diri dari penangkapan itu. Namun di akhirat tidak ada jalan sedikit pun untuk meloloskan diri dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada juga namanya Yaumut Tanad, hari saling memanggil penduduk surga dan neraka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ceritakan hal ini di dalam surah Al-A'raf, bahwasanya penduduk surga akan memanggil-manggil penduduk neraka. Bagaimana kabar kalian? Tidakkah apa yang dijanjikan oleh Nabi kepada kalian itu menjadi kenyataan pada hari ini? Lalu mereka mengatakan, "Na'am, iya." Tetapi sudah menjadi ketetapan Allah bahwasanya neraka itu akan ditempati oleh orang-orang yang zalim. Kemudian juga begitu penduduk neraka balik memanggil-manggil penduduk surga supaya mereka dibagi sedikit saja dari air atau nikmat yang dikaruniakan oleh Allah kepada penduduk surga. Namun jawaban penduduk surga, kedua-duanya diharamkan oleh Allah bagi orang-orang kafir. Nauzubillah summa nauzubillah dari kedahsyatan pada hari itu, di mana manusia tidak peduli lagi dengan saudaranya, walaupun itu adalah orang terkasih ketika di dunia. Kalau sudah berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada lagi cerita kekasih, tidak ada lagi cerita anak, saudara, dan bahkan ibu bapak. Kemudian seterusnya disebut juga dengan Yaumut Taghabun. Ya, terdapat di dalam surat Taghabun, hari ditampakkan segala kesalahan-kesalahan. Ya, makna Taghabun itu hari ditampakkan segala kesalahan-kesalahan kepada orang yang melakukan kesalahan itu sendiri. Diperlihatkan kepadanya, inilah kesalahanmu ketika hidup di dunia. Bisa kita bayangkan ketika kita umpamanya bersalah satu saja, kemudian diperhadapkan kepada kita itu paling kurang keringat dingin, pucat, ketakutan. Bagaimana kalau kesalahan kita dari semenjak akil balik sampai kita mati diperlihatkan oleh Allah kepada kita dan ditampilkan layarnya untuk kita saksikan sendiri. Seterusnya Al-Jasiyah, ya, hari berlutut seluruh makhluk di hadapan Allah ketika mereka disidang di padang mahsyar. Kemudian ada Yaumul Jaza, hari pembalasan dari segala perbuatan yang telah dia lakukan dan dia lalui ketika hidup di dunia ini. Kemudian ada lagi namanya Yaumut Talaq, ya, hari saling pertemuan, ya, di mana orang-orang zalim akan bertemu dengan orang yang dia zalimi untuk saling memberikan balasan terhadap kezaliman yang pernah dilakukan di dunia dulu. Ikhwati fillah rahimakumullah, itulah di antara nama-nama hari kiamat yang disebutkan di dalam Al-Quran yang menunjukkan dari namanya itu kedahsyatan hal yang akan kita lihat. Juga gambaran-gambaran kondisi hari kiamat yang sangat banyak, ya. Jadi ikhwati fillah, kondisi hari kiamat itu bukanlah monoton satu hal, tetapi berpindah dari suatu masalah kepada masalah yang lain. Menurut Ibnu Abbas itu ada 50 halte yang akan kita lalui barulah berakhir kepada surga atau neraka, na'udzubillah. Ya, kemudian setiap halte tersebut dilalui selama 10.000. Makanya Allah menyebutkan di dalam surat Al-Ma'arij, yauman kana miqdaruhu khamsina alfasana. Di hari itu kadarnya, ukurannya sama dengan 50.000 tahun ketika kita hidup di dunia. Setiap 1.000 tahun itu adalah satu halte yang akan dilalui setiap manusia. Dan ini sangat panjang sekali. Namun apa kata Rasulullah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, wa innahu la khuffifa 'alal mu'min kantizarihi lis-shalah. Dan keberatan atau kepanjangan hari pada waktu itu diringankan oleh Allah bagi orang-orang mukmin seolah-olah dia melakukan sholat saja, ya, bahkan lebih ringan daripada itu, seperti dia mengerjakan sholat maghrib, segitu saja perasaannya. Waktu yang panjang itu berlalu dengan sangat cepat bagi orang-orang mukmin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di antara orang yang melalui hari panjang itu seringan yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis itu.
Tidak bisa kita bayangkan bagaimana dahsyatnya. Juga kata Rasulullah dalam hadis yang lain, pada waktu itu manusia diliputi oleh keringat. Ada yang keringatnya sampai mata kakinya, ada yang sampai lututnya, ada yang sampai pinggangnya, ada yang sampai dadanya, ada yang sampai telinganya, dan ada yang mereka tenggelam di dalam keringatnya. Ikhwati fillah, tidak bisa kita bayangkan bagaimana pula orang tenggelam di dalam keringatnya. Ya, kalau menurut kita air keringat tentu mengalir ke sana ke sini, tetapi di sana digambarkan air keringat itu menenggelamkan mereka. Ya, boleh jadi kita dibangkitkan seperti berada di dalam sebuah botol, dan botol itu dipenuhi oleh keringat orang itu sendiri sehingga dia tenggelam di dalam keringat tersebut. Dan saking dahsyatnya pada waktu itu, orang-orang yang tenggelam di dalam keringatnya berkata kepada Allah, ya Allah, segerakan hisab ini walaupun akhirnya kami akan masuk neraka. Jadi begitulah ya, kedahsyatan di padang mahsyar itu saja sudah sebanding dengan kedahsyatan di dalam api neraka. Kemudian ikhwati fillah, kita mulai dari ayat pertama. Allah Subhanahu wa taala memulainya dengan pertanyaan yang menakutkan. Hari kiamat, apakah hari kiamat itu? Ya, pernyataan ini bukan pernyataan ini ya di awalnya itu Al-Qari'ah, itu bukan pertanyaan yang butuh jawaban. Ya. Dia bertanya, tapi itu bukan pertanyaan yang butuh jawaban dari lawan bicara. Tapi untuk menarik perhatian, tahu nggak? Nah, kira-kira seperti itu. Tahu nggak? Nah, sehingga orang dengar baik-baik. Supaya hati membayangkan kedahsyatannya, agar manusia bersiap menghadapinya. Pertanyaan yang dijawab sendiri oleh penanyanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Al-Qari'ah mal Qari'ah. Kemudian dijawab oleh Allah, dilanjutkan pertanyaannya terlebih dahulu dengan uslub kosakata yang lebih dalam. Wa ma adraka mal Qari'ah. Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Kata-kata adraka itu tidak akan mungkin digunakan oleh orang Arab kecuali terhadap sesuatu yang dahsyat atau yang luar biasa, di luar nalar manusia. Tidak mungkin orang bertanya, umpamanya wa ma adraka ma, seperti yang dilakukan oleh Musailimah Al-Kadzab ya. Wa ma adraka mal fil, ya. Apa pengetahuanmu tentang gajah? Tidak ada gitu, ya. Karena dia bikin-bikin ayat sendiri begitu, dia karang-karang. Dan ternyata dari segi keindahan bahasa, makna yang tersimpan di dalamnya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Al-Quran. Pertanyaan yang diulangi lagi untuk menjelaskan kepada lawan bicara bahwa kedahsyatannya di luar nalar dan bayangan manusia. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata kengeriannya. Ya, itulah makanya dibikin pertanyaan yang tujuannya adalah pertanyaan itu supaya menggambarkan semakin dahsyatnya kondisi pada waktu itu. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kondisi hari kiamat itu, wa yauma yunfakhu fis suri fafazi'a man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah wa kullun atauhu dakhirin. Dan ingatlah hari ketika ditiupkan sangkakala, maka terkejutlah segala yang di langit dan segala yang di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki oleh Allah, dan semua mereka datang menghadapnya dengan merendahkan diri. Lalu muncul pertanyaan di sini, siapakah yang dikehendaki oleh Allah untuk tidak kaget, untuk tidak terkejut? Tentu saja yang pertama sekali adalah malaikat Israfil itu sendiri yang meniup sangkakala tersebut. Tidak mungkin dia yang meniup, dia pula yang kaget. Kemudian ada ulama yang menjelaskan yang tidak kaget itu nanti adalah orang-orang yang mati dalam kondisi syahid. Kenapa? Karena mereka sudah dikagetkan oleh bunyi beradunya pedang ketika di medan perperangan, dan juga mengerinya teriakan dari orang yang kesakitan karena anggota tubuhnya kena tebas. Ya, itulah mereka tidak dikagetkan lagi di hari kiamat karena mereka sudah kaget dengan bunyi bom ketika di dunia ini. Nah, selanjutnya Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan di dalam surah Az-Zumar ayat 68, wa nufiqa fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah tsumma nufiqa fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun.
Dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusannya yang masing-masing. Ya, kemudian muncul lagi pertanyaan, siapakah yang dikehendaki Allah untuk tidak mati pada waktu itu? Ya, di antaranya tentu adalah panitianya kiamat yang menjadi makhluk Allah yang jadi perintah, yang diperintah-perintah oleh Allah pada waktu itu. Kemudian ikhwati fillah rahimakumullah, dahsyatnya luar biasa ini ya, juga yang dikehendaki oleh Allah untuk tidak mati adalah para pemikul aras Allah, ya, kata ulama seperti itu, seperti yang diceritakan di dalam surah Nun, ya. Yahmilu fauqa ars, yang memikul aras Allah pada waktu itu adalah samaniyah, 8 orang malaikat. Mereka tidak akan diwafatkan oleh Allah karena tidak ada kepentingan untuk itu. Seterusnya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, andaikan kalian tahu bagaimana hakikat hari kiamat itu, maka kalian akan seperti ini. An Anasin radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran." Dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, andaikan kalian mengetahui apa yang aku ketahui, pasti kalian tertawa sedikit dan pasti banyak menangis. Maksudnya mengetahui apa yang diketahui oleh Rasulullah tentang kehidupan akhirat. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah diberi oleh Allah gambaran bagaimana dahsyatnya hari kiamat itu nanti, bagaimana terjadinya kiamat, kemudian juga sudah dipertontonkan kepada Rasulullah surga dan neraka. Maka andaikan pengetahuan kita tentang hari kiamat itu seperti yang diketahui oleh Rasulullah, maka pasti kita akan banyak menangis daripada ketawa. Bahkan seperti yang dikatakan oleh Abu Bakar, ya laitani kuntu himaran, aduh kiranya aku dulu adalah seekor keledai, sehingga aku tidak susah-susah untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatanku nanti di akhirat. Kemudian juga beliau Umar bin Khattab mengatakan, ya laitani kuntu ba'rah, aduh kiranya aku dijadikan oleh Allah tai onta saja begitu, atau tai keledai yang tidak mempertanggungjawabkan apa-apa nanti di akhirat. Padahal beliau adalah orang yang sudah dijamin masuk surga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi takutnya terhadap neraka tetaplah beliau takut terhadap api neraka tersebut. Karena dengan keimanan itu dan informasi yang disampaikan oleh Rasulullah, seolah-olah hari kiamat itu berada di pelupuk matanya, ya, dekat dari mereka. Kemudian seterusnya, ikhwati fillah rahimakumullah, walaupun amalan kita banyak, kemudian kita sudah dijamin sukses untuk masuk surga, tapi kondisi yang sangat dahsyat itu tetap mempengaruhi perasaan kita, yaitu rasa takut yang luar biasa. Kemudian selanjutnya di dalam ayat berikutnya Allah mengatakan, yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Pada hari itu manusia seperti anai-anai yang diterbangkan. Allah menyerupakan manusia dengan laron atau anai-anai di hari kiamat karena saking susah dan mengerikannya. Suasana mereka bertebaran kian kemari tanpa tentu arah. Setiap orang sibuk dengan dirinya sendiri-sendiri tanpa mempedulikan orang lain walaupun orang terkasihnya waktu hidup di dunia. Ya, tidak ada orang memikirkan orang lain pada waktu itu. Seorang anak akan lupa kepada orang tuanya, bahkan seseorang akan lupa kepada istrinya dan kepada anak-anaknya. Dia tidak akan ingat pada waktu itu kepada saudara atau teman akrabnya ketika hidup di dunia. Ya, saking dahsyatnya hal yang dialami pada waktu itu. Kemudian Allah mengatakan, gunung seperti bulu, wa takunul jibalu kal'ihnil manfus, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Bisa dibayangkan gunung saja seperti itu, bagaimana kondisi manusia, ya, yang kocar-kacir ketakutan. Tadi sekitar jam 4:15 di sini di Padang terjadi gempa dengan 5,6 skala Richter, dan itu cuma 2 detik. Kita berhamburan keluar ketakutan. Ini baru kejadian yang sangat kecil sekali, tidak apa-apanya dengan kejadian hari kiamat.
kita sudah seperti itu kagetnya dan berhamburan. Dan tidak bisa dibayangkan bagaimana dahsyatnya pula di hari kiamat nanti dan manusia berhambur-hamburan ketakutan. Ayat ini begitu dahsyat menggambarkan kiamat dengan tujuan supaya manusia betul-betul mempersiapkan diri menghadapinya. Yang dituntut adalah amal, takut yang proporsional. Ya. Kenapa kita sebutkan takut yang proporsional? Ada juga orang dia takut, tetapi rasa takutnya itu tidak terkendali, sehingga dia berusaha untuk melupakan atau mengingkari apa yang ditakutinya. Seperti seseorang dia takut dengan hantu, tetapi karena kondisinya terpaksa pada waktu untuk lewat di suatu tempat, maka dia tidak ada itu hantu. Dia lewat begitu. Dan kalau untuk di dunia memang tidak betul-betul tidak ada hantu. Tetapi kalau ini adalah hal yang ditakut-takuti itu akan menjadi kenyataan semuanya tanpa ada satupun yang luput, yang bohong begitu. Ya, kemudian takut yang proporsional ini menjadikan seseorang justru semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin bergairah hidupnya, bukan loyo ketakutan. Sebagaimana para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah rijal, mereka tokoh seluruhnya. Walaupun bayangan hari kiamat itu berada di pelupuk matanya, ya. Takut yang membuat semangat, bukan takut membuat loyo, hilang gairah, ya. Karena kalau takutnya seperti itu tidak ada gunanya. Takut yang bermanfaat adalah yang mendorong seseorang untuk semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mempersiapkan kehidupan akhirat kelak. Kemudian selanjutnya apa kata Allah? Amalan baik. Tentang amalan baik begini. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Maka adapun orang yang berat timpangan kebaikannya, ya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Kemudian wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Dan adapun orang yang ringan timbangan amal perbuatannya, maka ibunya adalah kehancuran. Ya, disebut di sini ibunya atau tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Tahukah kamu apa itu hawiyah? Ya. Ini adalah pertanyaan seperti tadi lagi, yaitu pertanyaan untuk menarik perhatian. Tahu enggak? Ya. Kemudian juga mengagungkan atau membuat dahsyat pandangan seseorang terhadap hal yang ditakuti tersebut. Wama adraka ma hiyah. Tahukah kamu apakah itu hiyah tersebut? Kemudian dijawab langsung oleh Allah, narun hamiyah. Api yang berkobar-kobar, yang menyala-nyala amat dahsyat. Dan api yang dimaksudkan ini bukanlah api seperti api dunia, di mana dia bisa dipadamkan. Kalau di sana bukanlah api dunia yang panasnya tidak bisa dibayangkan. Ya, andaikan api dunia itu, api neraka itu dibawa sebesar biji korma saja ke dunia ini, kata Rasulullah, maka tidak akan ada langit meneteskan air walaupun setetes, gitu. Hangus seluruh alam semesta, dan itulah yang akan dijadikan tempat pembakaran bagi orang-orang yang durjana atau manusia yang membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kengerian yang tidak ada bisa dibayangkan. Selagi masih bisa dibayangkan, bukan seperti itu ngerinya api neraka. Kemudian seterusnya kata Allah, tafsir Al-Quran dengan Al-Quran, ya. Ini kita sampaikan tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Ternyata ayat yang semacam dengan itu banyak di dalam Al-Quran. Di antaranya adalah di dalam surat Al-A'raf ayat 8 sampai 9, Allah berfirman, wal waznu yawma idzinil haqq faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ. Timbangan pada hari itu ialah kebenaran atau keadilan. Maka barang siapa berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan setiap kata-kata beruntung, kata ahli tafsir, kalimat tuflihu itu artinya masuk ke dalam surga. Dan siapa yang ringan timbangan kebaikannya, maka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri, disebabkan mereka selalu mengingkari ayat-ayat kami. Ini
penjelas bagi orang yang akan masuk ke dalam surga atau masuk ke dalam neraka yang disebutkan di dalam surah Al-Qari'ah ini. Kemudian di dalam ayat yang lain ada ayat yang semakna lagi terdapat di dalam surah Al-Mu'minun ya, ayat 102 sampai 103. Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang dapat keberuntungan. Dan barang siapa yang ringan timbangannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Mereka kekal di dalam neraka jahanam. Kemudian Allah menakut-nakuti hambanya dengan hal ini. Kenapa? Karena dengan ditakut-takuti itu, maka seorang hamba akan hidup lebih berhati-hati. Dan ini yang lebih dipentingkan, lebih diharapkan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Az-Zumar ayat 15 sampai 16, "Fa'budu ma syi'tum min duni قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون. Maka sembahlah olehmu, hai orang-orang musyrik, apa yang kamu kehendaki selain Dia. Katakanlah sesungguhnya orang-orang yang rugi ialah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan keluarganya pada hari kiamat. Ingatlah yang demikian itu adalah kerugian yang nyata. Bagi mereka lapisan-lapisan dari api di atas mereka dan di bawah mereka lapisan-lapisan dari api dan di bawah mereka pun lapisan-lapisan dari api. Demikianlah Allah mempertakuti hamba-hambanya dengan azab itu. Maka bertakwalah kepadaku, hai hamba-hambaku. Jadi Allah Subhanahu wa taala ceritakan kepada kita kejadian-kejadian dahsyat hari kiamat itu. Tujuannya adalah dzalika yukhawwifullahu bihi ibadah. Demikianlah Allah menakut-nakuti dengan berita tersebut hamba-hambanya yang mau diingatkan. Selanjutnya Rasulullah SAW bersabda, di mana sabdanya ini memberikan keoptimisan kepada kita, ya, di mana Allah mengatakan tidak berkumpul dua rasa takut, ya, tidak akan mungkin berkumpul dua rasa takut dan juga dua rasa aman. Kata Abi Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu azza wa jalla, wa izzati la ajma'u ala abdi khawfaini wa la ajma'u lahu amnaini idza aminani fid dunya akhaftuhu yaumal qiyamah wa idza khafani fid dunya amantuhu yaumal qiyamah. Dari Hasan ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah azza wa jalla berfirman, artinya ini adalah hadis qudsi, ya. Maknanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala, namun redaksi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ungkapan, ya, hadis ini diungkapkan dengan redaksinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa katanya? Demi kemuliaanku tidak akan aku kumpulkan dua rasa takut dan dua rasa aman terhadap hambaku. Apabila ia merasakan aman dariku ketika di dunia, aku bikin takut dia di hari kiamat. Jadi siapa yang merasa takut kepada Allah, ya, merasa aman dari Allah ketika hidup di dunia ini, nanti dia akan dibikin takut di hari kiamat. Dan apabila dia takut kepadaku di dunia ini, aku beri ia keamanan di hari kiamat kelak. Ya, hadis diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Jadi ikhwati fillah rahimakumullah, jangan sampai ada kita merasa aman-aman saja di dunia ini, ya, sementara kita masih dalam kondisi hidup. Makanya kita harus berhati-hati, jangan sampai terjerumus kepada kesalahan dan dosa besar, sehingga hal ini
membikin kita nanti menjadi ketakutan di akhirat, walaupun di sini kita tidak merasakannya, walaupun kita merasa aman-aman saja, ya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda juga di dalam ayat yang lain, aman yang dapat memberatkan timbangan di akhirat di samping amal-amal wajib. Nah, ini yang perlu kita mungkin lakukan untuk menghindarkan diri kita dari rasa ketakutan tadi itu, ya, supaya nanti kita merasa aman di akhirat, diberikan oleh Allah perlindungan secara langsung. Maka ada beberapa amalan yang di samping amalan-amalan wajib yang bisa kita lakukan. Namun yang wajib terlebih dahulu merupakan hal yang tidak bisa ditawar-tawar. Ini adalah sebagai amalan tambahan yang pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan demikian pahala kita di akhirat menjadi banyak dan timbangan kebaikan kita menjadi berat. Apa hadisnya? Yang pertama, an Abi Darda anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, ma min syai'in athqalu fil mizani min husnil khuluq, ya. Dari Abi Darda, semoga Allah meridhoinya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, katanya, ma min syai'in, tidak ada sesuatu pun yang lebih memberatkan timbangan amal daripada akhlak yang baik. Ya, tidak ada yang bisa yang lebih memberatkan timbangan amal daripada akhlak yang baik. Jadi bukan beramal saja, akhlak yang baik itu saja sudah dinilai amal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu dipuji, ya, berbentuk ungkapan tidak ada sesuatu pun yang lebih memberatkan timbangan amal daripada akhlak yang baik. Artinya orang yang berakhlak baik maka amalannya akan berat, walaupun mungkin sholatnya ala kadarnya, ya, zikirnya juga demikian. Selanjutnya, ikhwati fillah, amalan yang akan memberatkan timbangan kita nanti di akhirat itu adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatani khafifatani 'alal lisani thaqilatani fil mizani habibatani ila rahmani subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Nah, hadis ini terdapat di dalam Sahih Bukhari di hadis terakhir sekali. Ini untuk penutupnya, ditutup dengan hadis zikir ini. Dari Abi Hurairah, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dua kalimat yang ringan diucapkan oleh lidah, ringan untuk diucapkan oleh lidah, namun berat dalam timbangan, dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Pengasih, yaitu Subhanallahi wa bihamdihi Subhanallahil azim. Maha suci Allah yang Maha terpuji, Maha suci Allah yang Maha agung. Ini doanya atau puji-pujian yang kita baca. Di dalam hadis yang lain dikatakan bahwasanya siapa yang melakukan atau membaca zikir ini 100 kali sehari, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada dia pahala yang tidak bisa diungguli kecuali orang yang melakukannya lebih banyak daripada itu. Jadi kalau orang melakukan 100 kali, maka dia lebihkan 110, maka pahalanya lebih besar, gitu. Nah, di sini ada anjuran untuk berzikir banyak-banyak tanpa mesti ada hitung-hitungan. Nah, ini makna di antara makna yang terkandung di dalamnya ini. Kemudian pada suatu kali ada ulama yang menjelaskan, aku tahu kapan Allah sayang kepadaku dan kapan Allah benci kepadaku. Kemudian dia ditanya oleh temannya, bagaimana pula caranya? Begini katanya, kalau aku dimudahkan oleh Allah untuk mengucapkan doa ini, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, berarti aku adalah orang yang dicintai oleh Allah. Ini bukti ayatnya, hadisnya. Habibatani ilar rahman. Ya, keduanya itu dicintai oleh Tuhan yang Maha Pengasih. Jadi artinya bisa dibayangkan, ya, bisa dipahami atau ada mafhum di dalamnya itu, bahwasanya siapa yang banyak mengucapkan ini berarti Allah sayang kepadanya, ya. Kemudian seterusnya ketika imam tadi itu atau ulama tadi itu mengatakan
ketika aku banyak membaca ini berarti Allah lagi sayang kepadaku, tetapi kalau aku dibikin lupa berarti Allah menyindirku atau lagi marah kepadaku. Maka dia cepat insaf, ya, dia usahakan untuk bertobat dan memudahkan menyiapkan dirinya dengan bacaan-bacaan. Kemudian seterusnya, apalagi yang akan memberatkan timbangan itu? An Ubay an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man tabi'a janazatan hatta yusalla 'alaiha wa yufarraga minha falahu qiratan wa man tabi'a hatta yusalla 'alaiha falahu qirat walladzi nafsu Muhammadin biyadihi lahu asqalu fi mizanihi min Uhud. Dari Ubay, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, siapa yang mengiringi jenazah hingga disolatkan dan selesai penguburannya, maka baginya pahala 2 kirot. Dan barang siapa yang mengiringinya hingga disolatkan demi yang jiwa Muhammad berada di dalam genggamannya, sungguh ia lebih berat dalam timbangan akhirat daripada gunung Uhud. Ya. Jadi orang yang mengikuti jenazah kemudian ikut menyolatkan dan sampai mengantarkan ke kuburan itu akan mendapatkan pahala 2 kirot. 1 kirot itu lebih besar daripada gunung Uhud, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itulah maka para orang-orang yang soleh dia berusaha untuk mengikuti jenazah atau menyelenggarakan jenazah demi mendapatkan pahala yang sebanyak itu. Banyak lagi amal-amalan ibadah yang disebutkan oleh Rasulullah bahwa itu mendapatkan pahala yang besar sehingga berat timbangan kebaikannya nanti di akhirat. Khotifillah rahimakumullah, barangkali ini di antara pesan amal yang bisa kita lakukan setelah kajian ini, yaitu memperbanyak ucapan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kemudian seterusnya yaitu kalau bisa kita sekali-sekali mengantarkan jenazah atau paling kurang menyolatkan jenazah di masjid begitu, supaya kita mendapatkan pahala besar yaitu berbentuk 2 kirot, ya. Ketika Abdullah bin Umar mendengarkan hadis itu, kemudian dia menepuk-nepukkan tangannya begitu, ya. Aduh, kita sudah kehilangan Qararid, banyak gunung emas begitu, ya. Ikhwati fillah rahimakumullah. Seterusnya, ya, sebagaimana kita katakan tadi, kita usahakan untuk membaca subhanallah wa bihamdihi sebanyak-banyaknya, paling kurang 100 kali pagi hari dan 100 kali di sore hari. Kemudian kita juga melatih diri kita untuk berakhlak mulia, karena dengan akhlak mulia inilah, dengan kebaikan akhlak, amal seseorang menjadi berat di timbangan akhirat kelak. Kenapa? Karena akhlak ini kan sebenarnya adalah buah daripada iman dan Islam. Maka keluarlah ihsan. Ya, ihsan ini adalah berbentuk akhlak, di mana seseorang bisa menjadi orang yang halim, penyantun, ya, menjadi orang yang syaja'ah, yang pemberani yang sebenarnya begitu. Barangkali ikhwati fillah rahimakumullah, itu dulu yang dapat kita sampaikan. Mungkin kita lanjutkan dengan dialog atau tanya jawab. Kami persilahkan kembali terlebih dahulu kepada Pak Dokter. Suara Pak Dokter belum keluar. Jazakallah khairan katsiran, Ustaz Zulfi. Silakan yang ingin bertanya sambil memancing pertanyaan, Ustaz, mengenai tadi zikir subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Saya pernah dapat ijazah dari seorang habaib diminta untuk membaca kalimat itu, tapi ditambahin dengan istighfar subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astagfirullah, itu 100 kali di antara sholat qobliyah subuh dan sholat subuh gitu. Terus saya pernah mendengar dari ceramah yang lain membacanya sebelum fajar. Makanya yang saya tanyakan, yang dimaksud sebelum fajar itu maksudnya pada akhir malam sebelum masuk sholat subuh, atau memang tadi yang seperti Habib Novel itu sampaikan bahwa antara qobliyah dan qobliyah subuh dan sholat subuhnya, atau sholat fajar kan disebutnya sholat fajar.
Kalau sebelum fajar ceritanya sebelum waktu subuh, karena waktu subuh itu masuknya setelah fajar, setelah muncul fajar baru masuk waktu subuh. Tapi dia begini Pak Dokter, masing-masing ulama dia mempunyai tajribah atau percobaan sendiri-sendiri, dan ketika beliau mencobakan hal itu, datang hikmah atau manfaat yang beliau saksikan sehingga itu juga diijazahkan kepada orang lain. Boleh jadi bagi beliau ketika mempraktekkan antara sholat azan subuh sampai iqomah begitu ya. Karena memang kalau kita baca di dalam hadis, Rasulullah SAW pada waktu itu tidak memperbanyak sholat lagi. Beliau cuma sholat ringan dengan ukuran baca kuliah ayyul kafirun dan kul huwallahu ahad, dan itulah sholat sunat fajarnya Rasulullah. Dan setelah itu beliau akan zikir sampai qomat dikumandangkan. Dan juga sebenarnya begini, mungkin kalau di tempat kita ini antara subuh dengan iqomah itu terlalu cepat, ya. Seperti di Masjidil Haram paling-paling 10 sampai 15 menit. Tapi rata-rata kalau di negara Arab setengah jam dia. Ya, dari azan itu sampai ke sholat itu selalu setengah jam. Jadi di kode kalau di masjid itu kalau untuk subuh itu setengah jam baru qomat. Sehingga orang mempunyai kesempatan panjang untuk melaksanakan sholat sunat qobliyah subuh atau sholat sunat fajar, yang dimana kata Rasulullah rakaatayil fajri khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini kan besar sekali manfaatnya atau pahala yang akan didapatkan nanti, maka jangan disia-siakan. Diberi kesempatan kepada umat untuk melakukannya seluas-luasnya. Dan juga sebenarnya begitulah sunnahnya waktu subuh itu diakhirkan sedikit, ya. Sebenarnya diakhirkan pun tidak dianggap oleh Allah diakhirkan selagi kita berjamaah di masjid, ya. Jangan terlalu terburu-buru, seharusnya begitu, ya. Jadi pertanyaan Pak Dokter tadi itu bisa kita lakukan sebelum datang waktu subuh, sebelum azan, dan juga kita lakukan setelah itu dengan khasiat yang akan nanti berbeda-beda. Nah, kalau Pak Dokter tadi mendapatkan itu ijazahnya antara azan dengan iqomah, maka dia punya khasiat sendiri itu. Kalau ditanyakan, mungkin bisa Pak Dokter tanyakan lagi apa khasiatnya begitu, ya. Nah, biasanya ada untuk masalah duniawinya, tapi kalau untuk akhiratnya jelas untuk mendapatkan pahala di akhirat. Kata Allah kata Rasulullah dalam sebuah hadis, itu akan mengampuni dosa seseorang walaupun dosanya itu sampai sebanyak buih di lautan. Ini ada pertanyaan dari Saudara Oji. Kalau menyimak kajian Ustadz surat Al-Qari'ah ini, artinya salah satu surah yang tidak ada kisah atau asbabun nuzulnya ya Ustadz? Oh ya, jadi begini, kalau kita baca tentang asbabun nuzul itu ada ayat-ayat atau surat-surat yang diturunkan namanya ibtidaan. Ibtidaan itu tanpa ada penyebabnya. Jadi untuk menyampaikan sesuatu kepada umat atau untuk mendidiknya dengan sesuatu tanpa ada penyebab terlebih dahulu. Kemudian ada juga sebagian ayat yang itu didahului oleh penyebab, ya, atau sababun nuzul namanya. Adapun Al-Qari'ah ini yang memang tidak ada kita temukan sebab turunnya apa. Ya. Yang jelas dia salah satu di antara surah yang di awal-awal diturunkan. Ya. Saya pernah selagi belum ada pertanyaan yang lain, saya nanya dulu, maaf. Fadilah orang yang muadzin yang dibilang lehernya jenjang itu dalam satu hadis itu, katanya itu bisa mengenai bukan hanya para muadzin, tetapi orang yang senang atau yang selalu menjawab panggilan azan dengan ngikutin Allahu Akbar, mengikuti menjawab panggilan azan tersebut. Lehernya jenjang itu dimaksudkan, waktu itu ada seorang ulama menjelaskan leher jenjang itu maksudnya bukan lehernya panjang, tetapi Allah selamatkan dari ketenggelaman
oleh keringatnya gitu, Ustaz. Gimana, Ustaz? Ya, ya. Yang saya dengar juga seperti itu, cuma tentang orang yang menjawab soal apa azan juga termasuk dianggap sebagai muazin, saya belum dapatkan. Kenapa? Karena begini, memang amal sebagai muazin itu sesuatu yang istimewa, dan ini juga karena istimewanya seharusnya jangan sembarangan. Karena ada juga orang yang dia tajwidnya tak benar, tapi dia bersikeras juga untuk azan. Nah, ini memang ada kelebihan-kelebihan orang yang diberikan oleh Allah, dan tidak seluruh sahabat pula dijadikan oleh Rasulullah pada waktu itu muazin. Di antaranya Bilal, kemudian Abdullah bin Umi Maktum, kemudian ada lagi Abu Mahzurah, ada lagi satu lagi gitu, lupa saya namanya siapa, ya. Ibnu Abi Abza kalau nggak salah itu, ya dia ini muazin khusus. Bahkan Rasulullah SAW itu mengamanahkan kepada Abu Mahzurah untuk menjadi muazin di Masjidil Haram, dan untuk anak cucunya sampai hari kiamat. Dan kata Imam Az-Zahabi, sampai di zamannya itu yang menjadi muazin di Masjidil Haram adalah keturunannya Abu Mahzurah itu. Bahkan boleh jadi sampai kita sekarang. Kenapa? Karena itu memang ditunjuk oleh Rasulullah. Itu para muazinnya Masjidil Haram itu mereka asalnya dari satu keluarga itu, ya, yaitu keturunan Abu Mahzurah, sahabat Rasulullah SAW. Kemudian begini, ada memang maksudnya apa, lehernya panjang sehingga dia tidak tenggelam oleh tidak terpengaruh oleh apa namanya, keringatnya. Itu memang ini yang dijelaskan oleh ulama, ya, bukan lehernya panjang sekali. Kalau belahan lehernya panjang sekali nanti masuk ke dalam matahari yang dekat pada waktu itu, tentu lebih kesakitan dia. Ya, jadi mereka orang yang tidak merasakan kengerian dan kepedihan ketika berada dikumpulkan di padang mahsyar. Kemudian begini, ada ulama menjelaskan berapa lama dia harus menjadi muazin, ya. Nah, ini yang disebut dengan muazin itu yang memang orang lima waktu sehari semalam kerjanya itu, yaitu muazin. Bahkan bertahun-tahun begitu tidak pernah absen sekalipun. Saya pernah saksikan itu di Mesir, ya. Orang betul-betul dia itkon sekali. Belum waktunya sholat dia pasti sudah ada di masjid gitu. Tidak ada cerita bagi dia, oh saya sibuk ini dulu, enggak. Ya, bertahun-tahun, puluhan tahun dia, kata orang yang di sana, sudah menjadi muazin juga. Nah, ini orang seperti ini orang yang istimewa, yang mendapatkan pahala sebagai muazin tadi itu. Ada yang mengatakan Pak Dokter harus menjadi muazin itu selama 30 tahun. Dia cuma boleh meninggalkannya itu ketika dia pergi haji atau umroh. Lebihnya dia tidak tinggalkan. Nah, itu. Jadi berat memang, ya, makanya pahalanya juga sangat besar di sisi Allah. Ada lagi Pak Dokter? Silahkan yang lain kalau bosan mendengar pertanyaan-pertanyaan saya. Saya tadi kehilangan suaranya Pak Ustadz, jadi nggak bisa nanya. Gimana suaranya? Nggak jelas suara saya. Sekarang kedengeran. Tadi saya sempat lost Pak Ustadz, jadi nggak denger tadi. HP-nya. Apa-apa, Andoko nanya lagi aja. Saya baca di satu hadis riwayat At-Tabrani kalau nggak salah tentang kalimat sholawat gitu. Saya di situ dikatakan memang hadis tersebut saya nggak tahu derajatnya apa, tapi dikatakan mutasil sampai ke sahabat Ibnu Abbas yang mengatakan satu kalimat sholawat yang meletihkan 70 malaikat selama 1000 tahun, yang kalimat jazallahu anhu sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam huwa ahluh itu bisa seperti tadi Ustaz. Kira-kira hadisnya palsu bukan kan, semoga bukan palsu, walau dhaif saya masih bisa terima, tapi kalimatnya sederhana tetapi sepertinya ganjarannya besar gitu Ustaz. Begini Pak Dokter, saya belum tahu hadisnya, itu belum pernah juga baca, tetapi yang semirip-mirip itu saya pernah membaca di dalam kitab namanya Duratun Nasihin. Ya, Duratun Nasihin ini
kitab-kitab yang berisikan motivasi untuk banyak beramal, dan amalnya itu satu-satu apa kelebihannya baca ini, apa kelebihannya baca ini. Di antaranya itu adalah bersalawat kepada Nabi tadi itu. Dan begini kata ulama ahli hadis, ya, walaupun kita bukan ahli hadis, kita bisa menilai sebuah hadis itu kira-kira sahih atau enggak. Ada salah satu caranya mengetahui hadis itu tidak sahih, bahkan palsu, yaitu amalan kecil sekali tapi pahalanya luar biasa begitu. Nah, ini ya, seperti di dalam Duratun Nasiin itu yang saya ingat, apabila seseorang bersalawat kepada Rasul, kemudian dari salawatnya itu diciptakan oleh Allah satu malaikat, dan malaikat itu mempunyai dua sayap, dan setiap sayapnya itu mempunyai sekian puluh ribu bulu-bulu. Dari sekian bulunya itu menetes air di sana, kemudian Allah ciptakan pula malaikat yang bertasbih terus memuji Allah dan mintakan ampun untuk orang bersalawat tadi. Ini kan cerita sangat berlebihan, dengan satu salawat begitu jadinya. Nah, ini terlalu berlebihan pula, maka bisa kita kira paling kurang hadis ini dhaif, ya. Kalau bukan maudhu atau palsu. Wallahu a'lam. Untuk motivasi beramal nggak masalah Pak Dokter, tapi kita meyakini bahwasanya sampai sebegitunya luar biasa sekali. Ya. Apa itu? Kalau nggak salah di kitabnya Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad, Ustaz. Oh, Irsyadul Ibad. Itu karangan Kiai NU, ya? Is. Ya. Saya nggak tahu. Irsyadul Ibad itu nggak salah Kiai Asim Asari itu. Apakah ini ada pertanyaan Pak Dokter? Oh iya, Ustaz. Bentar. Apakah ketika ditiup sangkakala orang-orang beriman seperti kita masih hidup, atau pada waktu itu sudah tidak ada lagi orang beriman? Oh ya, kan kata Rasulullah SAW bahwasanya di hari kiamat nanti itu la taqumus sa'atu illa ala syirarin nas, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, tidak akan berdiri hari kiamat atau tidak terjadi hari kiamat kecuali pada manusia terjelek, syirarin nas, ya. Jadi pada waktu itu tidak ada lagi orang yang beriman. Di dalam sebuah hadis juga dikatakan bahwasanya kalau masih ada juga orang mengucapkan Allah, Allah begitu, maka ditunda oleh Allah hari kiamat itu 40 tahun lagi gitu. Wallahu a'lam bagaimana maksudnya itu. Jadi juga di dalam hadis yang akhir sesuatu yang paling ditarik oleh Allah dari umat ini adalah sholat. Tetapi ketika sudah dekat hari kiamat itu nanti tidak ada lagi orang kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Al-Qur'an itu ketika diangkat Al-Qur'an, ya, Al-Qur'an itu ketika dibuka jadi kertas putih saja dia, dan tidak ada lagi orang yang tahu dengan Al-Qur'an pada zaman itu, ya. Sekarang orang masih banyak yang tahu Al-Qur'an. Nah, jadi artinya pada hari kiamat besar itu terjadi, tidak ada orang mukmin yang masih hidup, semuanya adalah orang kafir, ya. Dia terjadi di atas dunia ini, yang ada cuma orang-orang kafir saja lagi. Nauzubillah. Ada pertanyaan lagi, Ustaz. Bagaimana kita tahu kalau kesalahan kita sudah diampuni oleh Allah pada hari kiamat? Begini, sebelum kalau di hari kiamat itu kita akan tahu kan, diampuni oleh Allah, dimasukkan kita ke dalam surga. Cuma di waktu sekarang ini, bagaimana kita tahu bahwa Allah mengampuni dosa kita? Ini saya akan menyampaikan apa yang disampaikan oleh ulama, ya, bahwasanya tanda-tanda bahwasanya kesalahan kita dimaafkan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kita menjadi dengan adanya diilhamkan kepada kita untuk mau bertaubat saja, itu adalah pertanda bahwa Allah ingin mengampuni kita. Kemudian setelah itu kita menjadi ringan untuk taat kepada Allah, itu tanda dosa kita diampuni oleh Allah. Walaupun umpamanya orang sudah bertaubat begitu serius, tetapi setelah itu dia jauh dari Allah, ini percuma. Maksudnya berarti taubatnya belum diterima oleh Allah. Jadi orang yang taubatnya diterima oleh Allah itu dia semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin jauh dari dosa-dosa. Ini
tanda yang paling jelas daripada orang yang taubatnya diterima. Ya, yuwaffiquhu lil amal sholih. Allah memberi dia taufik untuk melaksanakan amal soleh. Ya. Baik, silahkan. Ada pertanyaan lain? Oh ya Ustaz, tadi yang yang hadis dari Tabrani itu dari katanya tertulis dalam Mu'jamul Awsat dan Mu'jamul Kabir, Ustaz. Pak Dokter tahu apa sedikit kalimatnya? Jazallahu anna Sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna. Jazallahu anna. Sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Saya. Jazallahu anna. Ya. Baru kali ini pula saya mendengar. Iya, Ustaz. Apa nanti aja, Ustaz. Jangan nggak usah buru-buru. Ya, ini lagi silakan yang lain kalau ada pertanyaan. Tadi mengenai amal-amal yang besar tadi, Ustaz, saya jadi teringat hadis nomor 29 dari Arba'in Nawawiyan, Ustaz. Ya. Kan disebutkan ada urusan yang pokok atau masalah yang paling besar adalah Islam. Tiang-tiangnya adalah sholat, sedangkan atapnya atau atapnya adalah jihad gitu ya. Zarwatus sanam. Di hadis ini saya baca di hadis yang lain ada keterangan lagi dan tidak semua orang bisa mencapainya gitu, Ustaz. Tapi di hadis yang Nawawiyan yang 29 itu yang tidak semua orang bisa mencapainya, saya nggak baca gitu, Ustaz, nggak ada dalam teksnya. Itu maksudnya saya belum paham pokok permasalahan itu Islam itu apa, Ustaz. Terus kemudian yang tidak bisa mencapainya itu yang dimaksud adalah jihadnya, Zarwatus sanamnya itu atau sholatnya atau apanya, Ustaz? Ini boleh jadi ketiga-tiganya. Ya, kan ada orang yang untuk sholat saja dia tidak bisa. Tunggu sebentar Pak Dokter, saya ambil minum sebentar ya. Apa? Ya. Silakan buat yang lain sambil menunggu Ustadz. Jika ada pertanyaan disiapkan. Nanti mau langsung boleh atau ditulis dalam chat boleh. Kita buka betul hadisnya Pak Dokter. Hadis ke-26 ya. Pas. 29 kalau nggak salah. 29 ya. Abwabul khair wa masalikul huda ya. Yang Mu'adz bin Jabal. La usbiruka bi ra'sil amri wa umudihi wa zirwati sanamihi gitu kan? Iya. Kita baca hadis semuanya aja dulu. Dari Mu'adz bin Jabal, semoga Allah meridhoinya, aku bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, berita kabarkanlah kepadaku tentang amal yang akan memasukkanku ke dalam surga dan menjauhkan aku dari neraka. Lalu Rasulullah SAW bersabda, sungguh engkau telah menanyakan sesuatu yang sangat agung dan besar. Sesungguhnya dia dimudahkan, sungguh dimudahkan atas orang yang dimudahkan oleh Allah untuknya. Yaitu apa? Ta'budullaha la tusyriku bihi syai'an. Ini tauhid nomor 1. Ya, engkau menyembah Allah dan tidak memperserikatkannya dengan sesuatu. Pak Dokter, karena sudah memang ditanyakan juga hal ini dan kita melewati hadis ini, begini, ini yang perlu kita hati-hati sekali barangkali tentang masalah
tauhid ini. Kenapa? Mungkin kita selama ini merasa aman-aman saja dengan tauhid kita karena kita sudah Islam. Tetapi coba kita lihat hal yang paling banyak sekali diceritakan di dalam Al-Quran, di dalam hadis Rasulullah selalu adalah memurnikan tauhid kepada Allah. Ya. Memurnikan sedikit-sedikit Rasulullah ingatkan tentang memurnikan tauhid. Ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Terus apakah ini berlaku hanya mengingatkan kepada orang non-muslim, orang-orang kafir ya atau orang munafik? Tidak kepada kita. Justru kepada kita juga. Kenapa? Kita buktikan saja ini, apalagi pengalaman saya belakangan ini ya, kita mengira orang sudah hidup di abad modern ini tidak ada lagi yang melakukan perbuatan syirik. Ternyata masih banyak sekali yang percaya dengan masalah perdukunan, masalah burung-burung begitu. Ya, ini burung berbunyi di belakang rumah, siapa lagi yang mau mati ini? Ini kan ya keyakinan syirik gitu. Kemudian juga saya saksikan sendiri teman-teman saya seperti ketika pergi ke Mesir itu dikasih sama orang tuanya pagar diri namanya. Pagar diri itu berbentuk jimat-jimat, kemudian ini dimintakan kepada tunku-tunku gitu. Orang-orang katanya labelnya itu ustadz, tetapi ada ilmu tiup-tiupnya di belakang itu. Ya, ada jimat yang digantungkan di pinggang, begitu segala macam. Dan ini menjadi penyakit bagi orang itu, sehingga dia butuh diruqyah. Nah, ini kan hal yang sangat berbahaya. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Ya, ulama menjelaskan walaupun seseorang datang membawa dosa sebesar gunung, ya banyak begitu atau sebanyak buih di lautan, tetapi dia tidak serikatkan Allah dengan sesuatu pun. Ini bukan kata ulama ya, tapi Nabi yang mengatakan gitu, maka dia akan masuk ke dalam surga. Ya, walaupun dia mampir dulu ke tempat yang satunya lagi itu, tetapi ada harapan. Cuma kalau orang dia banyak pun ibadahnya, tetapi dia memperserikatkan Allah dengan sesuatu yang lain, maka tidak ada maknanya. Habitat a'maluhum, hancur lebur seluruh amalnya. Itu kata Allah. Jadi makanya masalah akidah ini tidak memperserikatkan Allah dengan sesuatu yang lain. Ini kajian yang perlu kita ingat terus, hal-hal yang perlu kita sadari setiap saat. Jangan ada terserembet di dalam hati kita keyakinan yang bukan-bukan, yang naudzubillah itu akan mengantarkan kita kepada kesesatan. Kemudian seterusnya, wa tuqimus sholata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadhana wa tahujjal baita. Kemudian kamu mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa di bulan Ramadan, dan berhaji ke Masjidil Haram. Summa qala ala adulluka ala abwabil khair. Tadi itu kan tentang hal yang akan memasukkan ke dalam surga dan menjauhkan dari neraka. Sekarang ditanyakan tentang babul khair. Justru Rasulullah bertanya, kamu mau enggak saya tunjukkan kepada pintu-pintu kebaikan? Kemudian langsung dijawab oleh Rasul, as-shaumu junnah. Puasa itu adalah benteng. Wa shadaqatu tudfi'u al-khati'ah kama yudfi'ul ma'u an-nar. Sedekah itu akan memadamkan kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Wa sholatur rajuli fi jawfil laili, dan salatnya seseorang di tengah malam. Ini yang abwabul khair, pintu-pintu kebaikan. Summatala tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khaufa wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Terus ya, sampai kata-kata yang malun. Kemudian Rasul bertanya lagi, ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa umudihi wa dirwati sanamihi. Maukah kalian aku beri berita tentang Rasul Amri, puncak dari segala urusan itu, dan umudihi, tiang kuatnya, wazir ma'watu sanamihi. Zirwatus sanam itu kan ada seperti sapi jus mental yang besar itu, kemudian kalau dia jalan ada punuk di atas itu goyang-goyang. Itu zirwatus sanam, puncaknya itu yaitu zirwatus sanam. Qultu bala ya Rasulullah, qala rasul amri al-Islam. Kepala atau puncak dari segala urusan itu adalah Islam. Kemudian tiang kokohnya adalah salat,
dan puncaknya punuknya tadi itu zirwatus sanamihi itu adalah jihad. Nah, al-jihad. Summa qala ala ukhbiruka bimilaki dzalika kulli. Maukah aku tunjukkan kepadamu bagaimana cara menguasai atau mendapatkan itu semuanya? Faqultu bala ya Rasulullah. Tentu saja aku menjawab, ya Rasulullah. Fa akhadha bi lisanihi, lalu beliau mengambil lidahnya. Dipegang oleh Rasulullah. Faqala sakilatka ummuk, kehilangan anaklah ibumu. Wa hal yakubun nasu fin nari, kufa alaika hadza, kata Rasulullah terlebih dahulu, tahan lidahmu ini. Kemudian bertanya Muaz, ya Nabi Allah, wa inna la mu'akhazuna bima natakallamu bihi. Ya Rasulullah, apakah kami ini akan diazab gara-gara perkataan kami ya Rasulullah? Lalu Rasulullah berkata, sakilat ka ummuk, kehilangan anaklah ibumu. Wa hal yakubun nasu fin nari ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Ya, kehilangan anaklah ibumu. Ya. Tidaklah manusia itu dibenamkan ke dalam api neraka, wajahnya dibenamkan ke dalam api neraka, atau bibirnya itu moncongnya itu, manakhirihim moncongnya itu, kecuali karena hasil daripada perbuatan lidahnya atau ucapan lidahnya. Jadi inilah yang paling berbahaya. Nah, jadi tidak ada kalimat di sini yang seperti Pak Dokter katakan apa? Waqadir apa kalimatnya tadi Pak Dokter? Hilang suara Pak Dokter, tertutup. Iya, tidak semua orang bisa mencapainya. Tadi bukan dari Nawawi, saya baca dari kitab yang lain. Ya, oh iya. Apa di riwayat yang lain ya, tidak semua orang bisa mencapainya. Iya, seperti yang kata Rasulullah di atas itu, Allah akan mudahkan bagi orang yang dimudahkan untuk melakukan itu, dan susah bagi orang yang tidak mendapatkan hidayah. Ya, jadi maksudnya semuanya untuk melakukan itu tadi Pak Dokter, melakukan mendapatkan kebaikan tadi, atau membebaskan dirinya dari api neraka, atau dia itu melakukan perbuatan yang merupakan tiang agama Islam ini, juga puncak dari agama Islam. Itu semuanya diberikan oleh Allah kepada hamba yang memang diberikan yang dikehendaki oleh Allah. Tidak sembarang orang pula. Bukan sekedar untuk mendapatkan zirwatus sanam saja. Untuk sholat pun demikian Pak Dokter. Ya kan kita saksikan. Justru salat ini yang paling berat sama banyak orang ya, karena dia adalah amalan yang setiap waktu. Kadang-kadang orang yang dia tidak tidak sholat pun ketika ada panggilan jihad itu muncul semangatnya gitu kan. Tapi kalau untuk sholat berat. Ya, jadi yang dimaksud kira-kira bahwasanya itu tidak dimudahkan, melainkan kepada orang yang dikehendaki oleh Allah seluruh perkara yang disuruh oleh Rasulullah untuk mencapainya ini, ya, untuk mendapatkan zirwatus sanam, umudihi, kemudian juga birasil amrinya itu juga tidaklah bukanlah perkara mudah, ya, berat sebenarnya. Rasul Amri sendiri tadi yang disebut Islam itu maksudnya Islam yang bagaimana? Maksudnya agama masuk Islam. Ya, masuk Islam. Bersyahadatnya itu Pak Dokter. Ya, itu kan memang itu kan kepalanya. Makanya kata Allah, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, jangan kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Ini Rasul Amri perkaranya. Sebagaimana juga diajarkan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri, ya, beliau kalau teringat dosa-dosanya dia sadar santai saja, tetapi ketika teringat tentang masalah bagaimana akhir hayat kita ini nanti, ya, apakah husnul khotimah atau tidak, sampai beliau kencing darah begitu karena saking takutnya. Ya, diceritakan tentang surga dan neraka, beliau santai saja. Tapi kalau sudah cerita tentang akhir dari hayat ini, ya, apakah husnul khotimah atau su'ul khotimah, na'udzubillah, itu beliau sampai kencing berdarah. Kenapa demikian? Ya, karena kata dia dulu iblis saja adalah hamba Allah yang soleh dan banyak ibadahnya, tetapi bisa berpaling berputar 180 derajat. Ya, ini kan karena Allah Subhanahu wa taala Maha membolak-balikan hati. Nah, gitu.
Makanya Islam ini yang perlu dijaga sekali ya, sampai kita mati dalam kondisi bersahadat. Ada satu pertanyaan, bagaimana menurut Ustadz tentang keistimewaan bersolawat? Karena Allah bersama malaikat saja bersolawat kepada Rasul. Lalu kita bersolawat yang dianjurkan seperti apa? Terus ada nyambung, apakah Rasul juga bersolawat atas dirinya sendiri? Jadi begini, kata ulama, salawat ini adalah ibadah yang paling bebas. Kita boleh mengarang bebas dengan syarat kalimatnya itu adalah benar. Makanya Imam Syafi'i punya salawat tersendiri yang itu konon kabarnya ada yang melihat di dalam mimpinya bahwa Allah mengampuni beliau dengan salawatnya itu. Makanya ada kitab Dalailul Khairat yang isinya salawat-salawat, ada kitab yang lainnya yang isinya salawat-salawat begitu. Ya, saya mengakui bahwasanya salawat itu adalah penting. Bahkan di dalam mazhab Syafi'i, salawat itu merupakan rukun sholat. Tapi di mazhab Hanafi tidak, bukan rukun. Orang tak bersalawat pun sah sholatnya. Nah, cuma yang saya tidak setuju begini, berhulu ya, berlebihan di dalam masalah salawat ini. Masa ia dikatakan bahwa ada salawat lebih penting daripada sholat begitu, dengan alasan bahwasanya Allah dan malaikat saja bersalawat kepada Rasulullah, sementara Allah tak ada sholat. Ya, Allah tidak ada sholat, tapi bersalawat kepada Rasul ada gitu. Nah, berarti penting sekali Allah saja bersalawat, ya, apalagi kita gitu. Tapi ini bukan pemahaman yang benar terhadap ayat. Kenapa? Ya, karena memang ulama menjelaskan, ada yang mengatakan bahwa salawat itu tak wajib, ya, tak wajib dilakukan. Kemudian dia salah satu di antara zikir-zikir yang biasa kita lakukan. Nah, maka ke hulu namanya berlebih-lebihan ini yang tidak baik ya, sehingga meletakkan Rasulullah SAW melebihi pada posisinya yang benar. Kata Rasulullah sendiri, la tuturuni kama tara'an Nasara Isa bin Maryam. Jangan kalian mengkultuskan aku sebagaimana orang Nasrani itu mengkultuskan Nabi Isa anaknya Maryam sampai diangkat menjadi Tuhan. Saya pernah mendengar tentang salawat ini hal yang aneh-aneh begitu ya. Bahwa Rasul dengan salawat akan begini, sampai-sampai ya saya mendengar di YouTube itu Nike Ardila itu masuk surga karena dia rajin salawat walaupun dia tidak salat, kan luar biasa. Ada di YouTube saya lihat kayak gitu. Karena dia kata kiai itu dia sering bersalawat. Nah, ini kan sudah sampai kepada gulu berlebih-lebihan di dalam masalah salawat. Kemudian apakah Rasulullah sendiri bersalawat kepada dirinya? Ya betul. Rasulullah bersalawat sendiri kepada dirinya. Bahkan, nah ini mungkin yang kita tidak sadari bahwa orang yang pertama sekali beriman dengan Rasulullah itu bukanlah Siti Khadijah, bukanlah bukanlah Abu Bakar. Tetapi orang yang pertama sekali beriman kepada Rasulullah adalah Rasulullah sendiri. Dia percaya, yakin dia bahwa dia adalah seorang Rasul, bukan kembang tidur, mimpi, mengigau begitu, tapi beliau sendiri terlebih dahulu yang bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah, dan bahwasanya aku adalah utusan Allah. Beliau yang mengucapkan dulu juga. Maka bersalawat juga demikian. Ya, di samping mengajarkan kepada umat, dan dia tentu mendoakan diri beliau sendiri. Wallahu a'lam. Ya, Ustaz. Silahkan yang lain. Ada ini nih. Ada dua lagi. Ini ada Pak Dokter. Tadi sepertinya udah. Oh ini yang tadi ya. Ya, yang terakhir. Jadi salawat yang dianjurkan, kalau saya lebih tenang, bersalawat itu seperti yang yang terdapat riwayatnya di dalam kitab-kitab sahih, di dalam kitab-kitab hadis yang sahih. Contohnya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad yang kita baca setiap hari itu. Dan dia ada dua versi mirip persis, tetapi ada perbedaan sedikit. Yang kita biasa baca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad
kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ada Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Gitu. Ya. Banyak redaksinya. Bahkan ada Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala azwaji wa zurriyyatihi, seperti itu. Ya Allah, berselawatlah kepada Nabi Muhammad, juga kepada istrinya dan anak keturunannya. Begitu. Apakah ya, para sahabat juga membuat sholawat versi mereka sendiri-sendiri, Ustaz? Ini yang saya belum dapatkan, Pak Dokter. Ya, apa yang saya tahu, tentu sebagaimana yang diriwayatkan, yang meriwayatkan itu kan pasti sahabat. Ya, berarti mereka mengikuti apa yang diajarkan Rasulullah saja. Seperti itu yang saya pahami. Oleh karena itu juga maka saya tidak suka dengan salawat yang dikarang oleh orang. Saya suka yang ada hadisnya saja. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, ya, Abu Daud, Tirmizi, begitu. Itu saja yang menjadi amalan. Kemudian juga orang sering bersalawat begini, Allahumma sholli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Dia salawatnya begitu, ya. Semoga Allah bersalawat kepadanya. Yang itu kepada siapa ini? Ya, sallallahu alaihi wasallam. Apalagi sudah lama dia tidak bersalawat, pokoknya sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kalimat-kalimat tentang Nabi Muhammad di awalnya, begitu. Tujuannya kepada siapa? Jadi kalau saya bersalawat, betul-betul kita sebutkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Tentang ada kata-kata Sayyidina itu kan menjadi perbantahan juga, karena masing-masing ada dalilnya, ada juga pembolehannya dan ada anjurannya. Nah, jadi sebaiknya kalau menurut saya kita untuk salat itu persis yang diajarkan Rasulullah saja. Untuk di luar salat, untuk salawat mutlak begitu, baru kita yang diajarkan oleh ulama itu kalau ingin. Ya, tapi kalau saya lebih tenang, kalau salawat itu kita lakukan dengan yang ada riwayat itu saja. Ini nih saya temukan Pak Dokter, hadisnya tadi itu. Di dalam kitab Hilyatul Auliya. Man qala jazallahu anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahlu. At'aba sab'ina katiban alfa sabah. Nah, ini kan berlebihan sekali. Apa kata Rasulullah? Katanya, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, ya betul, dari Ibnu Abbas. Siapa yang mengatakan, semoga Allah membalasi Nabi Muhammad, ya, atas jasanya kepada kita, gitulah kira-kira. Semoga Allah membalasi Nabi Muhammad atas jasanya kepada kita, bima huwa ahlu, dengan pembalasan yang pantas untuknya. At'aba sab'ina katiban alfasabah. Nah, dengan dengan salawatnya ini membikin 70 orang malaikat, ya, kewalahan untuk mencatatnya selama 1000 subuh. Ini kan berlebihan sekali. Jadi qala jazallahu anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahlu. Akibatnya malaikat letih menuliskannya selama 70 katiban, bukan satu malaikat tapi 70 malaikat letih untuk mencatatkan selama 1000 subuh. Apa katanya? Hadisun gharibun min hadisi Ikrimah wa Ja'far wa Muawiyah farrada bihi Hani Ibnu Al-Mutawakkil Al-Iskandarani. Jadi ini adalah hadis gharib katanya. Hadis gharib ini belum tentu tidak sahih pula. Maksudnya yang meriwayatkan cuma satu orang saja gitu. Nah, ini gharib. Jadi saya tidak belum bisa memastikan apakah ini betul hadisnya ada sahihnya atau tidak. Tapi biasanya yang di Hilyatul Auliya ini tidak mazon atau sahih. Ya, boleh jadi yang terdapat adalah hadis-hadis dhaif di sini. Saya lebih cenderung kita bersalawat dengan salawat yang biasa dipakai waktu sholat saja. Dan ini nih, kalau waktu sholat kita tidak pakai Sayyidina, kalau di luar sholat baru kita pakai Sayyidina. Kalau ingin pakai Sayyidina. Tapi hadisnya pasti bukan palsu ya, Ustaz? Ada ini, ada hadisnya di sini. Tunggu,
belum tentu juga Pak Dokter, sekalipun ada di sini, kita belum menelusuri para perawinya ini yang di atasnya, karena dia banyak nih. Ada sana Sulaiman Ibnu Ahmad, ada sana Ahmad bin Rosdin ya. Tapi al-muhim begini, yang penting Pak Dokter, kan tadi salawat adalah pujian atau doa yang bisa kita karang sendiri, sebagaimana dicontohkan oleh sahabat-sahabat Rasulullah. Nah, jadi kalau Pak Dokter, jadi kalau Pak Dokter mau membaca doa ini juga tak masalah nih. Tidak ada masalah. Jazallahu anna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahlu. Tidak masalah. Ya, boleh saja. Baik, Ustaz. Bagaimana dengan bacaan sholawat seperti sholawat di akhir zikir al-ma'thurat, Ustaz? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Nabi ada Rasul Nabi Umi wa ala alihi wasallam. Itu tidak ada masalah juga Pak Dokter. Kemudian yang mengarangkannya orang soleh. Ini saya sudah dapat. Coba saya cari lagi di belakangnya, ada jangan-jangan ada riwayatnya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Gimana? Gimana doanya? Jazallahu anna sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyika wa abdika wa rasulin nabiyil ummi. Rasulika nabiyil ummi. Ya, nabil. Itu ada Ibu Fina. Firna, Ibu Firna. Silakan, Bu. Yang sama yang tadi yang ada ma khatabi ilmu wa khatabi qalam wa ahsuhu qalam. Yang itu Warahmatullahi wabarakatuh Nabi Bakr bin Umar wa Utsman wa Ali. Ya, yang itu. Wardallahumma an sadatina. Sadat itu jamak dari sayyidin, ya. Ya, sadatin. Boleh itu jelas salawat seperti itu boleh ya, walaupun tidak ada riwayatnya dari Rasulullah SAW. Bahkan Pak Dokter karang sendiri bisa, boleh kita salawat. Cuma jangan dibaca waktu sholat. Yang waktu sholat kita sebaiknya yang memang ada riwayatnya dari Rasulullah. Ada lagi dapat ijazah juga, Ustaz. Ya. Salawatnya yang ringan gitu, tapi di depannya memang beliau mengajarkan membaca innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima, terus membaca Allahumma sholli 'alaihi, tadi Allahumma sholli 'alaihi Allahumma sholli 'alaihi Allahumma sholli 'alaihi sebanyak 100 kali, Ustaz. Memang cuman oleh Muhammadnya enggak disebut, Ustaz. Allahumma sholli 'alaihi Allahumma sholli 'alaihi Allahumma sholli 'alaihi. Oh. Tidak ada masalah juga, kan di empaunya di awalnya dia baca terlebih dahulu nama Nabi, kemudian siapa alaihnya itu Allahumma sholli alaihi, ya Allah berselawat kepadanya. Tadi di awalnya sudah disebutkan nama Nabi itu, sudah disebutkan nama Nabi. Kemudian juga sudah tahu apa maksudnya. Nah, cuma kan kita begini, inginnya yang sempurna lah kalau dalam masalah ibadah ini. Kalau tabiat saya, kebiasaan saya dalam masalah ibadah, kita ikuti apa adanya saja lah, tidak usah divariasikan gitu. Cuma mungkin cara membacanya saja diperbanyak gitu. Perbanyak dengan cara baca yang bagus. Kemudian gini, ada juga orang kalau dia berzikir atau berselawat dia tidak jelas apa yang dibacanya. Saya kira lebih baik kita baca sedikit-sedikit atau satu-satu tapi jelas. Subhanallah, 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 daripada sub aja keluarnya gitu kan. Karena mencapai target sekian ribu gitu. Kiranya yang lebih berkesan dalam hati itu yang satu-satu tetapi betul-betul dimaknai. La ilaha illallah, la ilaha illallah, daripada la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, kan gitu kan. Tidak jelas lagi apa yang dibaca. Begitu juga dengan salawat.
Silakan. Jika masih ada pertanyaan, siapapun, jika mau langsung, boleh. Faisal, apakah ada pertanyaan? Jarang-jarang bisa hadir. Ada satu pertanyaan ini. Saya datang Pak Faisal ya. Iya. Gimana kabar Pak Dokter? Gak lagi Alhamdulillah operasi? baik. Lagi operasi, Sat. Operasi mulu. Selalu gitu ya. Terus, emang anestesi cuma satu ya soal situ? Iya, masih sendiri nih. apalagi 2 bulan terakhir ini apa? Covid lonjak nih luar biasa. Babak belur. Karena rumah sakit di kelas saya sendiri ya Pak Dokter. Lanjut. Baik, sepertinya tidak ada pertanyaan lagi. Oke, baik. Kita tutup. Ustadz, mohon doanya di penutup, Ustadz. Ayo. Sebelumnya kita istighfar 3 kali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultani. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampunilah dosa kami dan dosa kedua orang tua kami, dan kasihanilah mereka sebagaimana mereka mengasihi kami waktu kecil. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah banyak menganiaya diri kami sendiri. Kalaulah bukan karena keampunan yang Kau berikan kepada kami, niscaya kami berada dalam keadaan merugi. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau siksa kami karena kami salah atau kami terlupa. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Ya Allah, janganlah embankan kepada kami beban-beban berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, jangan embankan kepada kami sesuatu yang kami tak mampu untuk memikulnya. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, maafkanlah kami, ampunilah kami, rahmatilah kami. Engkaulah maula, pelindung kami, dan oleh karena itu lindungilah kami dari kejahatan orang-orang kafir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan biarkan hati kami melenceng setelah Kau beri petunjuk, dan karuniakanlah kami bimbingan darimu dan petunjuk darimu, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, ampunilah dosa kami dan dosa saudara yang seiman yang telah mendahului kami. Cabutlah dari hati kami rasa iri, dengki, ghil dari hati kami terhadap sesama muslim. Ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rabbi ja'alni muqimas shalah, Rabbana ja'alna muqimis shalah wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang mendirikan salat, dan begitu juga dengan anak cucu kami, dan terimalah doa ini secara khusus. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami pasangan hidup dan anak-anak cucu yang menjadikan kami berbahagia di dunia dan di akhirat, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Allahumma aslih lana dinana alladzi huwa ismatu amrina. Ya Allah, perbaikilah agama kami, karena agama inilah pusat dari kehidupan kami. Waslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, dan perbaikilah dunia kami karena ini adalah tempat kami hidup. Wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna, dan perbaikilah akhirat kami karena di sanalah tempat kembali kami. Waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Ya Allah, jadikanlah kehidupan kami ini untuk menambah kebaikan-kebaikan kami. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr, dan jadikanlah kematian bagi kami
sebagai istirahat daripada segala kejelekan. Allahumma la tada' lana dzamban illa ghafarta. Ya Allah, jangan biarkan ada sedikit pun dosa yang kami lakukan melainkan Engkau ampuni seluruhnya. Allahumma la tada' lana dzamban illa ghafarta wa la hamman illa farajta, dan tidak ada rasa gundah gulana melainkan Engkau hilangkan dan berikan jalan keluarnya. Wala haman illa farajtah wala dainan illa qadaitah wala hajatan min hawaiji dunya wal akhirati illa qadaitah wa yasartah ya rahman rahimin, dan tidak ada hutang yang melainkan bisa kami bayar, dan juga kebutuhan di dunia dan di akhirat Engkau berikan kepada kami dan Engkau mudahkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah rahimakumullah, terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga kajian kita menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.